kesalahan-kesalahan yang kecil yang mungkin tidak disadari, tapi Iya, malah betul itu yang sekali. malah bikin boncos jadi Kak. Boncos tanpa mempertimbangkan resikonya, tanpa belajar terlebih dahulu, itu adalah salah satu juga kesalahan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Gen Z. Kemudian menganggap dengan istilah, kalau orang Palop itu ada istilah ada ji itu, ada ji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Santai ala Gen Z bersama saya Umarul Faruq, dan seperti biasa kita akan menghadirkan orang-orang inspiratif Kak di sekitar kita yang membahas terkait mimpi, kuliah, terus kehidupan mungkin Kak, atau keuangan seperti sekarang ini. Keuangan, iya perlu banget ya untuk Gen Z membahas terkait dengan keuangan. Ya, jadi suatu kehormatan untuk saya hari ini bisa diundang untuk berbagi kisah. Tapi kisahnya ini bukan kisah inspiratif sepertinya, tapi bagaimana memanage keuangan ya untuk para Gen Z. Dan saya senang sekali sebagai Gen Z senior. Iya, sedikit promosi ya, karena saya ini adalah Gen Z angkatan kedua, jadi mungkin ada Gen Z junior yang mungkin bisa menggunakan ilmunya atau yang membutuhkan seperti itu. Ya, baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas terkait hal yang bikin mumet terkadang, karena kan masalah pengelolaan keuangan dan juga membahas terkait hal yang menarik, yaitu yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu uang. Dan pada episode kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang yang memang bisa dibilang ahli dalam finansial. Bisa perkenalan diri mungkin Kak? Oke, halo, perkenalkan nama saya Nining Winda Irawati. Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai tenaga pendidik di salah satu kampus di kota Palopo. Kebetulan background saya dari pendidikan, saya dari jurusannya S1 Ekonomi Syariah, S2 juga di Ekonomi Syariah, dan saya mengajar mata kuliah saya mengajar di Prodi Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah, dan mungkin sedikit relevan dengan materi yang akan saya bawakan hari ini. Ya, baik, itulah tadi bisa dipanggil panggilan akrabnya Kak Nining. Nining. Baik Kak, sebelum kita masuk ke tips-tips yang praktis nih Kak, saya mau mulai dari hal yang paling sederhana dulu, yang masih sering diperdebatkan, bahwa sebenarnya Gen Z ini boros atau memang kehidupan sekarang yang apa serba mahal Kak? Bagaimana menurut Kakak? Oke, Gen Z ini boros atau memang tuntutan kehidupan apa ya? Nah, di sini kayaknya ada dua sudut pandang saya sebagai pengamat ekonomi. Enggak pengamat juga. Saya juga pelaku Gen Z yang berkecimpung ya, yang melaksanakan kehidupan sehari-hari yang utamanya melibatkan ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat Gen Z ini sebenarnya sangat-sangat unik. Jadi Gen Z itu kalau kerjanya cepat, tapi capeknya juga cepat. Nah, itu ada pertanyaan, apakah Gen Z ini boros atau memang kehidupan? Nah, memang kita lihat saat ini ya, memang tuntutan kehidupan, dan banyak sekali banyak sekali hal-hal yang bisa memicu untuk Gen Z mengeluarkan keuangan yang tidak pada porsinya. Kenapa Gen Z itu dimasukkan ke salah satu kategori boros? Karena Gen Z ini adalah generasi yang dimana saat ini ya yang merajai perkembangan, dan sudah banyak yang kerja, yang kuliah sambil kerja juga bahkan sudah ada. Dan mereka itu rentan akan gangguan mental. Dan Gen Z itu memiliki tagline hidup cuma sekali. Jadi karena rawan akan mental health, jadi Gen Z itu menjadikan hal itu sebagai acuan untuk mengeluarkan uang dengan cara boros secara tidak sadar, seperti itu. Jadi Gen Z sering beranggapan bahwasanya hidup cuma sekali, nikmati hari ini karena hari esok belum tentu ada.
selain daripada tuntutan kehidupan ya boleh dikata Gen Z ini boros karena prinsip-prinsip yang ada dan memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Gen Z. Nah, terlepas daripada itu, terlepas daripada tuntutan kehidupan yang memang perlu adanya manajemen keuangan, bagaimana kita mengatur keuangan itu sedari sekarang, karena memang kita lihat sekarang tuh kayak apa-apa serba mahal dan ya dengan pendapatan yang kalau Gen Z masih dalam taraf memulai atau belajar hidup, pasti kita perlu yang namanya memanage bagaimana caranya agar kita bisa self reward karena adanya gangguan atau tekanan dalam pekerjaan. Kemudian bagaimana caranya kita tetap bisa menikmati hidup yang cuma sekali ini seperti itu. Jadi boros tidaknya itu relatif, tergantung dari bagaimana cara Gen Z mengatur keuangan, menentukan tingkat prioritas. Kalau berlebihan ya masuknya ke boros, tapi kalau pengeluarannya itu dimasukkan ke dalam hal yang mendukung atau membantu dalam membantu membangkitkan mood atau mental di dalam bekerja itu sah-sah saja asal porsinya itu tepat. Jadi ingat kira teman-teman, Gen Z harus pintar memanage keuangan. Nah, kemudian nih Kak, terus kalau dari pengalaman dan pengamatannya Kakak yang mungkin lebih senior dalam mengelola keuangan, dalam finansial, kira-kira kesalahan seperti apa yang sering dilakukan Gen Z tanpa sadar? Senior ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan Gen Z di dalam menyikapi finansial itu tanpa sadar. Jadi Gen Z itu tidak melakukan pencatatan terhadap pengeluaran dan pemasukan. Jadi cenderung ya misal gaji UMR dan keinginan itu biasanya itu lebih daripada itu. Karena Gen Z ada ya namanya Gen Z, ada gengsi di dalamnya. Jadi tuntutan kehidupan sehari-hari yang tidak tercatat untuk memenuhi gengsinya. Jadi kesalahannya yang pertama tidak mencatat pengeluaran. Kemudian self rewardnya itu terlalu berlebihan. Kemudian salah satu kesalahan yang cukup fatal yaitu tidak memiliki dana darurat. Ini sangat-sangat fatal seperti itu. Kemudian FOMO terhadap belanja. Biasanya tuh sekarang ada TikTok ya. Banyak e-commerce yang menawarkan promosi-promosi kepada Gen Z yang dimana Gen Z itu sangat-sangat mudah untuk teracuni, istilah Gen Z-nya sangat mudah teracuni tanpa mempertimbangkan apakah yang dibeli atau produk yang dibeli itu memang benar-benar sesuai kebutuhan atau memang produk itu hanya ya unggul di promosi. Jadi Gen Z ini gampang teracuni atau FOMO. Kemudian investasi, banyak yang ikut-ikut investasi, misal ikut Bitcoin tanpa mempertimbangkan resikonya, tanpa belajar terlebih dahulu. Itu adalah salah satu juga kesalahan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Gen Z. Kemudian menganggap dengan istilah, kalau orang Palop itu ada istilah ada ji itu, ada ji itu. Ya jadi nabungnya itu nanti karena rezekinya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi ya meskipun begitu kita percaya bahwasanya rezeki itu akan selalu ada. Tapi meski demikian kita harus juga memanage atau mempersiapkan menabung sedari dini meskipun dengan nominal kecil ya, asalkan konsisten ya kita bisa memaintain kesalahan yang dilakukan oleh para Gen Z ini. Ya, jadi itu tadi terkait kesalahan-kesalahan yang kecil yang mungkin tidak disadari, tapi malah itu yang malah bikin boncos sedikit. Boncos, apalagi self rewardnya yang masya Allah berlebihan atau ikut invest, ya, yang sedangkan untuk manage kebutuhan sehari-hari saja belum mampu ya, sudah coba-coba invest tanpa mempelajari resikonya, itu sangat-sangat bahaya, bahkan bisa meningkatkan yang namanya utang. Oh iya, salah satu manajemen keuangan yang kurang ya untuk menutupi gengsi dari Gen Z ini ada yang mengambil utang untuk menutupi kayak pay later. Nah ini salah satu yang bikin Gen Z itu boncos, pay later untuk menutupi gengsinya. Jadi ya utamakan
fungsi daripada gengsi sih seharusnya. Tapi nah ini salah satu hal yang bisa mengakibatkan gengsi itu ya ada kesalahan di dalam manajemennya. Bisa panik di masa depan. Ya, kalau tadi kita membahas terkait kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh Gen Z. Nah, kemudian Kak, kalau persoalan mindset keuangan yang sebenarnya wajib untuk dimiliki para Gen Z untuk pengelolaan uang itu seperti apa Kak? Karena kan kalau mindsetnya sudah bagus, maka pasti nanti praktiknya juga bagus. Bagaimana menurut Kak? Oke, mindsetnya sudah bagus, otomatis praktiknya sudah bagus ya. Pertama-tama kalau pemasukannya itu sudah porsinya setiap bulannya itu tetap, maka kita bisa memperhitungkan boleh jadi 50% untuk kebutuhan, kemudian ya 30% lah untuk self reward, skincare, ngopi-ngopi cantik, estetik boleh, kemudian boleh 20%-nya disisihkan untuk dana darurat dan investasi, tabungan juga boleh. Apalagi ya? Ya mungkin itu harus ditanamkan mindsetnya, jadi harus tercatat, terukur, tertakar. Kemudian kalau pendapatannya itu belum menetap atau jumlahnya tidak sama setiap bulannya, Gen Z itu bisa ya mengalokasikan keuangannya sesuai dengan yang didapatkan, asalkan dengan cara tetap memisahkan sedikit demi sedikit untuk dana darurat. Jadi dana darurat dulu, kemudian tabungan, kemudian investasi. Karena kalau kita langsung menabung dalam bentuk deposit atau berinvestasi, kalau kita tidak memiliki dana darurat, otomatis keuangannya itu sebenarnya itu akan tetap goyang. Jadi yang pertama kita siapkan dulu dana darurat, kira-kira mungkin untuk hidup 1-3 bulan ke depan. Jadi mindsetnya kita harus stabil di dalam mengalokasikan menggunakan keuangan ya, biar di masa depan itu tidak panik. Gitu. Ya, baik Kak. Terus kita masuk ke hal yang sering kita dengar tadi, bahwa terkait dana darurat. Oh iya. Jadi sebenarnya seberapa penting untuk para Gen Z memiliki dana darurat ini Kak? Dan mungkin berapa minimalnya supaya bisa dibilang aman lah gitu. Oke. Berapa nominal dana darurat ini? Ya untuk setiap orang mungkin beda-beda karena tingkat pemasukan dan pengeluarannya itu berbeda-beda. Yang penting bisa mencukupi untuk hidup, seperti saya yang bilang sebelumnya, 1-3 bulan, kalau bisa sampai 6 bulan ke depan, karena kita nggak pernah tahu terkait dengan kesehatan bagaimana ke depannya, apakah kita masih bisa tetap bekerja. Kadang kita tidak pernah tahu tanggal sial itu kapan, ya kita nggak pernah tahu apakah ada hal-hal yang bisa menghambat pekerjaan sehingga pendapatan bisa macet atau berkurang. Kita bisa menggunakan dana darurat, atau kita tidak pernah tahu kapan semisal untuk biaya, misal untuk bukan hal yang, kalau orang Palopo itu bilang bukan yang diminta-minta, ya bukan hal yang terencana, semisal kendaraan rusak atau laptop untuk operasional bekerja itu rusak, itu bisa digunakan sebagai dana darurat. Atau atau untuk hal-hal yang lainnya, bukan, tidak seharusnya kayak dana darurat untuk digunakan pribadi, tapi bisa juga digunakan untuk orang-orang terdekat untuk dana darurat. Jadi dengan adanya dana darurat kita bisa lebih tenang di masa depan untuk mengantisipasi misal kalau ada musibah atau masalah, oh ya kita masih bisa tetap berpikir tenang bagaimana solusi selanjutnya, karena kita sudah memiliki dana darurat untuk hidup paling tidak 1-3 bulan ke depan untuk merencanakan hal apa saja yang perlu kita siapkan atau kita lakukan untuk menata kembali, let's say kalau ada masalah dalam pekerjaan, bagaimana kita menata kembali membuat strategi untuk menstabilkan pendapatan. Jadi bukan berpikir dulu kayak bagaimana ini mau makan apa besok, bagaimana caranya untuk cari kerja kembali, atau bagaimana caranya untuk memperbaiki kendaraan. Semisal kita sudah tidak terlalu panik ya, meskipun
pengeluaran yang secara tiba-tiba itu kadang ya pasti kayak ada pengeluaran lagi, tapi paling tidak ada sisipan dana yang bisa kita tarik untuk menutupi pengeluaran secara tiba-tiba seperti itu. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dana darurat ini memang penting dan mungkin bisa dibilang wajib Dika, karena tanggal sial itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, kemudian Kak, nah untuk para Gen Z yang bisa dikatakan baru memulai untuk hidup, hidup. ya realitanya banyak teman-teman yang baru mulai bekerja yang bisa dikatakan bahwa gajinya masih minimal lah. Nah, bagaimana kira-kira cara untuk kami para Gen Z yang memiliki gaji minimal dalam menata uang supaya tidak pusing? Oke. Gen Z yang masih belajar hidup. Nah, sebagian besar mungkin kita para Gen Z ya. Karena mungkin yang sudah survive ini para senior dari Gen milenial. Kalau Gen Z kita ini baru belajar hidup, dan tentunya ya tidak semua Gen Z beruntung mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Kita Gen Z masih belajar hidup. Jadi dengan gaji yang kecil, bagaimana sih caranya kita agar tetap bisa hidup tanpa mengkhawatirkan di masa yang akan datang, atau tanpa perlu khawatir bagaimana kita bisa hidup 1 bulan ke depan, tapi tetap memiliki saving, dana darurat, dan investasi. Jadi untuk nominalnya itu ya menyesuaikan dengan pendapatan kita para Gen Z, tidak serta-merta harus ditentukan persentasenya, tapi paling tidak meskipun dengan nominal yang kecil, asalkan kita menabung, menyisipkan dana darurat dan investasi dari kecil itu, kalau kita akumulasikan kecil yang konsisten kita lakukan, mungkin let's say per minggu atau ada per bulan, kalau kita akumulasikan dalam 1 tahun, dana darurat atau tabungan atau investasi itu akan lebih banyak. Jadi jangan menunda untuk menabung, meskipun nominalnya kecil, kita harus tetap konsisten seperti itu. Jadi untuk porsinya, kalau dananya atau gajinya masih dianggap kurang untuk mencukupi kehidupan, mungkin kita bisa mengatur, mengelola, atau bahkan mencari peluang tambahan untuk menutupi biaya hidup yang masih kurang, karena sekarang banyak pekerjaan yang bersifat freelance yang bisa kita lakukan, atau memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki. Contoh untuk Gen Z yang cewek, mungkin kita bisa memanfaatkan keahlian kita dalam makeup, masak. Cowok pun ya sekarang bisa makeup, masak, kemudian keahlian dalam menulis, keahlian apapun itu bisa kita gunakan untuk menambah pendapatan. Jadi bukan cuma fokusnya untuk bagaimana kita agar seirit mungkin agar memiliki tabungan, tapi kita juga bisa ya dengan cara bagaimana caranya agar kita bisa menambah sumber pendapatan untuk mendapatkan saving, dana darurat, dan tabungan seperti itu. Dan caranya itu pertama-tama kita harus menentukan target dulu. Jadi target apa yang kita inginkan untuk kedepannya, otomatis sudah ada semangat yang tumbuh di dalam diri kita untuk menabung seperti itu. Ya, baik. Jadi harus menabung memang Dika. Iya, betul sekali. Terkait ada pertanyaan klasik ini yang sering dikatakan bahwa sebenarnya itu lebih penting menabung atau investasi, karena ada orang yang bilang katanya menabung Niki dulu, kasih banyak-banyak, tapi ada juga yang bilang investasi biar dari uang kecil dulu, jangan ditunda-tunda, langsung investasi. Nah, bagaimana itu? Menabung dulu atau investasi dulu? Kalau dari saya pribadi, tidak keduanya. Dana darurat dulu, kemudian tabungan untuk targetnya ke depan bagaimana. Kalau dana darurat kan dia bisa bergerak, kalau menabung otomatis kan uang untuk disimpan. Kalau investasi, bagaimana uang itu agar bisa berkembang, bertambah,
dan uang itu bisa digunakan di masa yang akan datang, entah untuk menutupi kebutuhan atau untuk membuat usaha. Jadi kalau kita pikir mungkin kalau pilihannya cuma dua, menabung dulu atau investasi dulu, kita bisa coba dengan menabung dulu, kemudian setelah melihat porsinya, kita bisa lihat berapa persen kira-kira atau berapa nominal yang bisa saya alokasikan untuk berinvestasi, dan investasi ini apakah harus yang besar atau yang kecil. Kita bisa coba investasi yang kecil-kecilan dulu. Kalau untuk Gen Z mungkin kita belum bisa yang langsung plek untuk beli properti atau yang hal-hal yang besar. Kita bisa coba dengan investasi kecil-kecilan yang sangat-sangat mudah. Mungkin sudah ada yang investasi emas digital ya. Jadi kan kita bisa memasukkan sedikit-sedikit. Jadi itu salah satu cara yang bisa digunakan Gen Z dan saya terapkan. Tapi kalau saya itu lebih suka ke emas fisik. Jadi setiap tahunnya saya itu untuk menyisihkan pendapatan, saya memiliki target terlebih dahulu menabung. Kemudian dari tabungan itu saya sisihkan berapa persen atau beberapa bagian yang bisa saya gunakan untuk membeli emas. Karena kalau semisal saya cuma menabung, uangnya otomatis di masa yang akan datang nilainya itu akan turun. Tapi kalau semisal uang ini tidak berpotensi saya gunakan di dalam waktu dekat, saya bisa coba membeli emas. Karena ini bisa saya gunakan di masa yang akan datang. Contoh, saya pernah beli emas waktu semasa sekolah. Emas itu saya beli dengan harga berapa ya waktu itu? Sekitar 700.000, dan sekarang emas itu sudah dapat harganya 2, per gram. Dan ya dari kebiasaan saya sudah belajar menabung itu sejak SMA. Saya sudah mulai usaha kecil-kecilan dan menabung. Ya meskipun sedikit-sedikit saya sudah bisa menyimpan beberapa gram emas secara fisik untuk keperluan di masa yang akan datang. Dan kalau perbandingannya seperti itu, apakah kita perlu menabung secara kita berinvestasi di deposit atau emas? Kalau menabung, uangnya itu akan kita pakai di dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan ke depan, kita bisa mencoba menyisihkan tabungan dalam bentuk deposito. Karena itu bisa dicairkan 3 bulan, 6 bulan ke depan. Jadi kita bisa menggunakan itu sebagai alat untuk menabung, menyimpan uang. Karena kalau ditabung di di ATM pasti berkurang. Jadi kita bisa maintain dengan cara menabung di deposit, dan dengan cara menabung di deposit ya kita tidak bisa mengambil uangnya dalam jangka waktu kurang daripada jangka yang sudah ditentukan. Kemudian kalau Gen Z mau coba mengalokasikan investasinya bukan dalam bentuk deposito, uangnya tidak digunakan di dalam jangka waktu kurun ya 6 bulan sampai setahun dan beberapa dekade ke depan mungkin ya, Gen Z bisa coba mulai menabung dengan modal yang kecil-kecilan dengan cara membeli emas digital atau emas secara fisik, karena itu nominalnya akan lebih besar yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Dan emas ini bisa jadi dana darurat, jadi kita bisa pakai emas ini untuk memenuhi kebutuhan, contoh menggadai seperti itu. Jadi kita tetap bisa memiliki emas tanpa harus melepaskan emas. Kita bisa mendapatkan modal usaha, atau kalau tidak bisa sama sekali di masa depan 2-3 tahun ke depan kita jual, itu pasti akan tetap mendapatkan keuntungan untuk bagaimana caranya kita untuk entah untuk keperluan atau modal usaha. Jadi kita bisa menabung dulu. Kalau ada kelebihan kita bisa alokasikan investasi seperti itu. Dan tentunya targetnya dulu untuk, kalau saya biasanya targetnya boleh di awal tahun atau akhir tahun saya sudah melakukan pencatatan. Misal tahun ini akhir tahun, jadi Gen Z di akhir tahun ini mungkin sudah boleh menentukan targetnya. Misal beli laptop. Laptop itu masuk ke investasi ya, untuk bekerja.
misal beli laptop atau sudah investasi di emas atau reksadana. Jadi sudah boleh ditentukan nominalnya kira-kira berapa. Jadi Gen Z itu sudah bisa menabung sedikit demi sedikit, lalu kemudian diinvestasikan ya, sehingga bisa kita panen di masa yang akan datang. Ya, jadi kita mulai dengan menabung, kemudian setelah itu kita investasi. Investasi kemudian panen. Nah, kemudian untuk teman-teman nih Kak, pasti ada rasa takutnya untuk investasi karena banyak kasus yang kita lihat kalau investasi mungkin banyak yang mengalami kerugian bahkan sampai jutaan di saham. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi ketakutan ini Kak? Oke. Bagaimana cara mengatasi ketakutan? Pasti Gen Z di awalnya itu mengalami ketakutan di dalam investasi. Kenapa? Karena kita melepaskan uang yang kita miliki. Melepaskan uang yang kita miliki, otomatis uang itu kita sudah tidak memegang secara fisik, dan ketakutan akan kerugian semisal terjadi loss saat investasi ya, kita perlu untuk memilih investasi dengan resiko yang paling minim dulu. Seperti itu, bisa belajar dulu pasar modal, kemudian yang paling minim resiko di emas, karena kita bisa beli dan jual kapan saja. Kemudian kalau mau menabung, contoh investasi kayak reksadana atau beli Bitcoin, sekarang banyak ya para Gen Z berinvestasi. Mungkin lebih baiknya dipelajari dulu resikonya bagaimana. Jangan langsung mengikuti tren. Sekarang tuh lagi tren pasar modal, Gen Z asal ikut dengan harapan keuntungan yang luar biasa. Kalau saran saya dari Gen Z senior, ya saran saya pelajari, pilih investasi yang paling minim resiko, paling mudah untuk dipahami. Kemudian kalau merasa sudah aman, sudah safe dengan investasi itu, ya boleh ditingkatkan sedikit demi sedikit. Karena kalau uangnya kita save atau simpan saja, ya itu tidak akan berkembang, malahan nominalnya dari tahun ke tahun akan semakin kecil. Jadi rugi juga kalau disimpan. Kita perlu untuk belajar investasi. Nah, terus Kak, kalau bagi kami yang belum pernah untuk investasi, kira-kira investasi bagi pemula itu Kak bisa dimulai dari mana? Bisa dimulai dari pasar uang, kemudian emas digital, kemudian deposit, kemudian boleh main saham. Cari yang investasi yang bisa dilakukan dengan modal yang minim. Jadi lakukan investasi dengan modal yang minim dulu untuk belajar. Semua investasi butuh belajar, jadi kita pahami dulu alurnya bagaimana, tingkat resikonya, tingkat keuntungannya bagaimana. Jadi mulai dari yang paling mudah, paling basic dulu. Jadi tidak menimbulkan kekhawatiran, karena kalau langsung yang susah ya otomatis was-wasnya juga, karena ya seperti biasa kalau kita invest dengan alokasi yang cukup besar, was-wasnya juga itu cukup besar. Jadi keuntungan yang besar, resikonya juga besar. Otomatis di Gen Z ini akan kehilangan money yang bisa digunakan untuk self reward. Jadi yang paling mudah bisa reksadana atau pasar uang, digital, deposit, dan invest saham, kripto, dan lain sebagainya. Ya sedikit demi sedikit yang paling mudah. Yang penting invest. Nah, kemudian tadi kan sudah kita bahas terkait pengelolaan uang, terus investasi. Nah, sekarang kita bahas terkait hal yang bisa dibilang musuh terbesarnya para Gen Z, yaitu FOMO belanja. FOMO belanja. Iya Kak, sebenarnya bagaimana cara kontrol FOMO belanja ini? Karena kan pasti kalau Gen Z sekarang, apalagi yang sudah lihat influencer yang review barang-barang estetik, makan-makanan yang enak. Makanan yang enak. Apalagi sekarang sudah ada yang sponsor iklan-iklan di media sosial yang mempermudah untuk mengakses itu. Nah, bagaimana itu Kak?
Musuhnya ini ya internet. Bagaimana sih caranya kita melawan musuh itu? Nah, mungkin beberapa yang muncul di sosmed itu beberapa sesuai dengan kebutuhan kita, karena biasanya promosi itu akan muncul sesuai dengan algoritma yang sering kita cari, jadi akan terus-menerus muncul, mempengaruhi. Nah, kita harus tetap mempertimbangkan kualitas, kemudian review jujur, jangan cuma melihat dari seleb-seleb promosinya, tapi kita lihat review jujurnya. Kemudian kalau dirasa kita sudah memiliki barang tersebut, ya kalau tidak bisa menahan untuk tidak impulsif, coba hold dulu, tahan dulu sekitar 24 jam. Kalau masih gelisah, tahan lagi. Masih gelisah, tahan lagi. Mungkin kalau masih masuk kebutuhan, ya boleh kita beli. Kalau dalam jangka waktu 24 jam kita bisa menahan, berarti bisa kita skip kalau barangnya tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian kalau modal yang dibutuhkan untuk beli barang FOMO tersebut, ya mungkin kalau waktu yang sebelum itu kan 24 jam, mungkin boleh 3 hari. Kalau Gen Z-nya itu sudah stres berat karena tidak memiliki barang tersebut, ya udah beli daripada mentalnya rusak. Kan Gen Z itu kalau memiliki keinginan itu kadang kayak merasa kepikiran sampai terbawa mimpi ya. Kalau sampai 24 jam kemudian tembus ke 3 hari masih mempengaruhi pikiran dan dapat mengganggu aktivitas, ya udah monggo beli. Takutnya nanti jadi tidak produktif karena ada keinginan yang tidak terpenuhi, seperti itu. Ya, kemudian nih Kak, yang bisa dibilang musuhnya juga terkait self reward. Oke. Tapi kan jujur sebenarnya kita para Gen Z ini memang butuh self reward, apalagi kalau sudah bekerja keras. Begitu kan pasti butuh self reward. Nah, sebenarnya bagaimana cara yang waras lah biar tidak jadi alasan supaya kita bisa belanja itu terkontrol gitu. Oke, bagaimana cara yang waras? Berarti secara kita Gen Z ini anomali ya. Bagaimana cara yang waras? Oke, self reward ini masuk ke dalam separuh nyawa Gen Z. Bagaimana caranya agar kewarasan ini tidak terenggut? Ya, dengan cara tetap menahan self reward ya. Jadi untuk Gen Z ini self reward itu adalah sebagian atau separuh dari nyawa Gen Z. Tapi kalau overspending budgetnya ke self reward itu sangat-sangat membahayakan untuk Gen Z. Karena kita bukan cuma hidup hari ini untuk menyenangkan diri kita hari ini, akan tetapi masih ada hari esok, seperti itu. Jadi kalau self rewardnya ini lebih besar daripada kebutuhan, itu sangat-sangat tidak wajar ya. Maybe self rewardnya ini boleh di spend sekitar 10-30%. Kalau budget yang kita perlukan untuk self reward itu lebih daripada itu, berarti kita harus spend money bukan di bulan yang sama, tapi kita harus menabung kemudian spend money untuk self reward tersebut. Jadi bahkan untuk self reward itu perlu menabung juga, karena kalau boncos bagaimana kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang saya rasa relate sama Gen Z ini, kehidupan, bahwa bagaimana sebenarnya caranya Gen Z untuk hidup hemat tapi tetap bisa nongkrong cantik dan bisa healing tipis-tipis. Karena kan memang socializing itu pasti penting untuk mental health-nya para Gen Z. Bagaimana itu? Sepertinya Gen Z ini sangat-sangat banyak mengalami gangguan mental health ya. Bagaimana caranya mengatur Gen Z ini? Sepertinya ya menurut
sepengalaman saya selaku Gen Z senior, memang kita ini Gen Z sangat-sangat problematik dengan dengan kondisi yang masih belajar hidup, terlalu banyak ikut FOMO, terlalu banyak self reward, terlalu banyak menjaga mental health, jadi membutuhkan pengeluaran yang luar biasa, sedangkan ya budgetingnya ini ya pas-pasan ya. Agak-agak di luar normal, tapi Gen Z bisa hidup dengan kebiasaan seperti itu. Dan sekarang Gen Z itu sangat-sangat memerlukan nongkrong cantik untuk menjaga kewarasan, untuk apalagi ya, untuk personal branding. Sekarang tuh Gen Z personal brandingnya itu melalui sosmed, dan sangat-sangat diperlukan tempat nongki cantik yang estetik. Dan apakah keuangan kita bisa memenuhi hal tersebut? Dan bahkan sekarang Gen Z kalau kerja itu harus mendukung suasananya, harus nongki cantik kan. Nah, kita harus menentukan jadwalnya. Jangan over, jangan setiap malam tempatnya cuma di warkop, karena kebutuhan bukan cuma hanya sekedar beli kopi ya, seperti itu. Kebiasaan harus diatur. Jadi kita harus menentukan, misal seminggu sekali kita mau nongki di mana untuk self reward juga. Jadi Gen Z ini self rewardnya ternyata bukan cuma sekedar barang, tapi juga harus menentukan jadwalnya kapan. Kemudian mungkin kalau dibutuhkan beberapa kali nongki untuk menunjang mungkin pekerjaan, untuk menjaga kewarasan dan mental saat bekerja, atau untuk mengerjakan tuntutan yang Gen Z tidak bisa lakukan. Bukan tidak bisa sih, kadang Gen Z itu kan tidak bisa di bawah tekanan, jadi memerlukan lingkungan atau kondisi sekitar yang dapat menyenangkan hati. Ya mungkin Gen Z bisa pilih tempat-tempat nongki cantik yang mungkin budgetnya tidak terlalu over. Ya kalau dibutuhkan yang over ya mungkin seminggu sekali boleh untuk personal branding atau untuk memanjakan diri, itu sangat-sangat boleh. Jadi waktunya ditentukan kapan, kemudian ya budgetnya disesuaikan, harus realistis, karena masa kita cuma hidup meminum kopi, sedangkan kopi di coffee shop, cafe itu kan lumayan mehong ya. Seperti itu, kalau keseringan Gen Z-nya nanti juga kena asam lambung. Ya. Nah ya, jadi kan tadi sudah kita bahas banyak sekali terkait pengelolaan uang, investasi dan sebagainya. Nah sebenarnya pasti banyak teman-teman yang berpikir banyaknya dibahas sebenarnya. Kalau mungkin mengelola uang yang sehat itu hal yang pertama, dan harus dimulai dari mana? Dimulai dengan pikiran yang sehat. Mental healthy. Mental health. Jadi untuk mengelola keuangan yang sehat dimulai dari mental dulu. Ada kesadaran diri. Kita harus sadar keuangan, jangan melakukan pengeluaran yang berlebih. Bagaimana caranya? Biasanya uang kalau cuma stay di rekening atau di dompet itu jumlahnya itu tidak terukur. Kalau kita mau melakukan pengeluaran ya langsung saja. Apalagi kalau kita pakai digital payment, kita pakai kris contoh, ya kita tidak menghitung bahkan nominal berapa uang yang keluar. Kalau mungkin ada juga Gen Z yang kalau uangnya tinggal di e-wallet merasa boros. Ada Gen Z yang merasa kalau uangnya cash baru boros, karena itu akan dikeluarkan semuanya. Dan kita melihat dari situ bahwasanya Gen Z ini sepertinya tidak menghitung, tidak melihat nominal, entah itu di wallet atau entah di dompet. Jadi perlu yang namanya pencatatan. Coba deh sekali-sekali Gen Z mencatat pengeluaran. Coba deh Gen Z sekali-sekali mencatat hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan. Skala prioritasnya yang mana? Terus coba deh akumulasikan di dalam 1 bulan, kita mencatat berapa pemasukan, kemudian berapa pengeluaran untuk kebutuhan, berapa untuk self reward, karena kita dari tadi kita cuma bahas persen-persennya, berapa
kita hitung dulu secara mandiri berapa yang saya tabung. Oh, sepertinya saya tidak memiliki tabungan sama sekali karena banyaknya pengeluaran yang tidak seharusnya. Kalau kita mencatat, kita bisa evaluasi di akhir bulan. Oh, sepertinya pengeluaran yang tidak seharusnya itu di sini, yang over budget itu di sini. Jadi kita bisa mengevaluasi. Karena kalau kita mengevaluasinya dalam bentuk bayang-bayang, ya absurd. Jadi mungkin maybe perlu dilakukan pencatatan, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dana daruratnya berapa, atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Kita sudah bisa melakukan evaluasi di bulan atau masa yang akan datang. Oh, budgetingnya nanti seperti ini. Oh, ternyata skala prioritasnya yang saya perlu keluarkan seperti ini, yang masuk kebutuhan yang ini, yang masuk keinginan yang ini. Oh, ini ternyata keinginan yang bersifat kita lihat, oh ini masih keinginan primer, sekunder, tersier. Oh, ini masuknya ke tersier, jangan dulu deh, yang primer dulu, seperti itu. Jadi catat dulu, karena kalau cuma imajinasi ya buyar. Ya, tidak terasa ini di penghujung acara kita. Wah, sangat-sangat tidak terasa. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, saya minta satu motivasi dari Kakak untuk para Gen Z agar lebih melek dalam pengelolaan keuangan. Oke. Satu kata-kata hari ini untuk Gen Z melek keuangan. Oke, untuk Gen Z, uang bukan segalanya, tapi kita punya kontrol atas uang. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bisa memanage keuangan hari ini, kita bisa menjalankan kehidupan yang tenang di masa yang akan datang tanpa perlu worry. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Saya rasa ilmunya banyak sekali, insight-nya, dan pasti bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga Kakak bisa terus sukses, kemudian bisa menginspirasi banyak orang, dan tentunya lebih bijak dalam pengelolaan keuangan. Oke, lebih bijak sebagai Gen Z ya. Senang sekali juga untuk bisa berbagi ilmu kepada teman-teman Gen Z, dan senang sekali bisa ngobrol hari ini dan berbagi, dan ini mungkin akan menjadi refleksi kembali untuk diri saya untuk mengevaluasi keuangan. Ya, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita terkait uang dan juga pengelolaannya bersama Kak Mimi. Dan pasti ilmu dan insight-nya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi Gen Z itu sebenarnya tidak boros, cuman perlu pengelolaan keuangan yang betul. Dan FOMO, self reward itu juga boleh, tapi harus ada batasnya. Betul, harus ada pastinya. Nah, buat teman-teman yang ingin meningkatkan atau belajar untuk pengelolaan keuangan yang sehat, ingat bahwa progres itu perfection. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Ngopi Santai ala Gen Z. Jangan lupa share, komen, dan bisa di-share ke teman-temannya yang mungkin butuh financial glow up. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Ngopi Santai ala Gen Z untuk terus update episode-episode berikutnya yang tentunya menarik dan memotivasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.